Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk hadir di sini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya niat kita adalah sebagai bekal kita di dunia ini dengan cara mengamalkannya, dan kita berharap semoga kita bisa memanen pahalanya kelak di akhirat. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj nubuwah sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitabil Aziz, yaitu sebuah kitab fikih yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah kitab fikih kontemporer, fikih kontemporer. Dan yang akan kita bahas, yang kita baca adalah Babul atau Kitabul Buyu, yaitu kitab yang membahas tentang jual beli. Jual beli ya. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, ada beberapa pengantar kenapa kita membahas tentang apa? Jual beli. Tentunya bukan berarti kita tidak peduli kepada apa? Akidah gitu ya, kepada pembahasan ibadah, tidak jemaah.
Karena Islam itu memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup Islam itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ya. Islam itu tiga-tiganya ada ini, ada akidah, ibadah, dan muamalah. Kalau kita hanya fokus pada akidah, ya, tanpa mempelajari ibadah, maka tidak sempurna Islam kita. Kalau kita fokus pada akidah, ibadah tanpa muamalah, maka tidak sempurna Islam kita. Karena sekali lagi Islam itu memiliki apa? Ruang lingkup, cakupan yang semuanya harus kita apa? Ilmui, harus kita ketahui. Dan alhamdulillah di sini di musholla kita ini ya, sudah ada ustadz-ustadz yang membahas tentang akidah, seperti siapa? Ustadz siapa? Iya, Ustadz Halil Rusdi. Ya, benar ya? Nah, kemudian yang membahas tentang ibadah, misalnya sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam, atau yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam praktek ibadah, biasanya itu kan. Nah, dan kita akan mencoba untuk mempelajari dari sisi apa? Muamalahnya. Dan muamalah ini lingkupnya luas. Muamalah dengan sesama manusia, muamalah dengan yang bukan manusia. Apa itu? Hewan, alam sekitar. Muamalah dengan manusia, ya, ada yang berkaitan dengan apa? Keluarga, ada yang berkaitan dengan harta benda, ya. Ada yang berkaitan dengan akad-akad, dan jual beli adalah termasuk ya yang berkaitan dengan akad antara apa? Sesama manusia. Dan akad, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, itu ada dua. Ada akad maliyah dan akad ghairu maliyah. Akad maliyah adalah akad yang berkaitan dengan harta benda. Sementara akad ya ghairu maliyah adalah akad yang tidak berkaitan dengan harta benda, seperti akad nikah. Ya kan? Akad nikah ada harta bendanya? Nggak ada. Ya. Iya. Jadi akad nikah itu akad untuk menghalalkan hubungan antara suami istri atau antar pria dan wanita. Nah, kemudian akad, jamaah sekalian, ya, akad ini diambil dari kata aqada yu'aqidu, ya, ta'kidan atau aqdan, yang artinya adalah ikatan, ya, ikatan atau mengikat. Mengikat benda yang apa? Benda yang konkret, yang nyata, yang terlihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Al-Falaq, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Buhul-buhul artinya ikatan-ikatan. Ya. Nah, misalnya ini ya, misalnya ini. Nah, ini diikat. Seperti sihir yang dikirim kepada Nabi SAW, itu ada 11 ikatan. Ya. Ada sesuatu yang diikat, kemudian diikat dengan kuat, ya. Dan ikatannya ada 11. Ini namanya akad. Ya. Ini secara apa? Bahasa. Yaitu mengikat sesuatu yang apa? Konkret, yang kelihatan, yang nyata. Dan berkembang, ya, menjadi
Ya, mengikat sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan. Seperti apa? Mengikat cinta, mengikat janji, ya kan? Ikatan percintaan, ikatan janji. Kelihatan nggak itu? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Cinta itu kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan. Ya. Karena itu amalan apa? Amalan hati. Baik. Kemudian secara istilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tepatilah, penuhilah al-uqud. Al-uqud bermakna al-uhud. Yaitu apa? Janji-janji. Ya, akad-akad. Nah, dari sini ya, muncullah banyak akad-akad di dalam apa? Kehidupan manusia. Salah satunya adalah akad jual beli. Jual beli itu adalah apa? Akad. Kenapa jamaah sekalian kita membahas akad atau pembahasan tentang jual beli? Kita kasih gambaran sedikit bahwasanya ini berkaitan dengan apa? Halal dan haram. Halal dan haram. Menyangkut apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu waktu atau satu zaman, satu masa di mana manusia tidak peduli dari apa dia mengambil hartanya. Apakah dia mengambilnya dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram? Halal atau apa? Haram. Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada dua kelompok berarti dari hadis ini. Yang pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah Rabbani dalam mencapai tujuan, mencari apa? Harta. Yang penting harta, ambil sudah. Yang penting harta, makan sudah. Jadi dia tidak peduli apakah itu halal apa haram. Yang penting apa? Mendapatkan harta. Bagaimanapun caranya, yang penting mendapatkan harta. Sehingga orang-orang yang seperti ini, karena dia tidak peduli, maka dia langgar yang haram, dia langgar. Bisa jadi karena apa? Karena dia tidak punya apa? Ilmunya. Atau dia punya ilmunya tapi dia dikalahkan oleh apa? Nafsunya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Ta'isa artinya apa? Celakalah, binasalah. Siapa itu? Hamba dinar. Siapa lagi? Hamba dirham. Siapa lagi? Hamba pakaian. Siapa tadi? Hamba dinar, dirham, pakaian. Dinar, dirham, ya orang yang terus menerus mencari apa? Fulus.
uang. Ya. Semua waktunya dihabiskan untuk mencari uang. Ya, bahkan dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan ibadahnya untuk mencari uang. Ya, maka ini yang termasuk dalam apa? Hadis ini, ta'isa abdu dinar, abdu dirham, wa abdul khamisah. Di sini Nabi SAW mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta. Ya. Ini kan para pemuja harta. Semua yang ada dalam pikirannya adalah apa? Duit, duit dan duit. Ya. Tidak ada terlintas dalam hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika misalnya ya, datang perintah untuk melakukan ibadah dan ada keuntungan lain yang bisa didapatkan dari perkara dunia, dia lebih memilih ya perkara dunia itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini seperti Qarun. Kondisi mereka ini adalah seperti siapa? Qarun. Qarun ini dia tidak mengakui bahwasanya apa yang dia miliki datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta yang aku miliki ini adalah apa? Harta yang aku peroleh ya dengan usahaku sendiri atau dengan ilmu yang aku miliki. Tidak ada sangkut pautnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Sesungguhnya orang-orang yang engkau ya ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan untuk kalian rizqa, yaitu rizki. Fabtagu 'indallahi rizqa, maka carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wa'buduhu washkuru lahu. Ya, beribadah kepadanya dan bersyukur atas nikmat yang dia berikan kepada kita meskipun itu apa? Sedikit. Yang kedua adalah orang-orang yang masih memiliki hati ya, yang dia peka, kan tapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti atau mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat ya, mau tidak mau dia terjatuh dalam apa? Dalam apa? Praktek yang haram. Dia masih punya hati, tapi dia tidak punya ilmu. Dia masih punya hati, tapi tidak punya ilmu. Dan kira-kira inilah kondisi kebanyakan kaum muslimin pada saat ini ya. Mereka tidak tahu ilmu ya, halal dan haram, ilmu tentang akad-akad ya di dalam kehidupan mereka. Ada akad sewa menyewa, ada akad utang piutang, ada akad pergadaian, ada akad ini dan itu ya, ada akad jual beli ya. Karena mereka tidak mengetahui akad-akad tersebut, dan yang mereka tahu adalah apa yang tersebar di masyarakat ya. Misalnya kalau gade, gimana kalau gade? Ya, gadein sawah ya. Misalnya saya memberikan antum hutang, syaratnya sawahnya saya yang ngerjain ya kan. Ini yang berlaku di masyarakat kita. Kalau pegadaian sudah jelas ya kan, antum gade apa di sana, nanti ketika tebus ya,
kembali tebusannya lebih besar daripada apa yang dipinjam. Ini yang berlaku. Memang ada jemaah dalam kitab fikih Syafi'i, memang ada tentang apa, menggadaikan tanah itu boleh dikelola oleh orang yang apa, memberikan hutang. Ini ada disebutkan, tapi satu pendapat saja. Sementara pendapat dari ulama Syafi'i banyak yang menentang. Nah, apa dampaknya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kalau kita tidak tahu bahwasanya ini haram, kemudian kita terus menerus melakukan perbuatan yang haram, atau kita tahu itu haram, terus kita tidak bisa meninggalkannya, maka ini akan berdampak buruk pada apa? Pribadi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pribadi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa sekitar kita? Istri, anak-anak, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa itu sendiri. Kita sebutkan sedikit di antara akibat buruk dari harta haram. Memakan harta haram jemaah adalah perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan durhaka. Karena apa? Karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini jelas ayatnya. Wahai segenap manusia, semua manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, kafiruhum wa mu'minuhum, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah semua yang ada di bumi itu yang sifatnya apa? Halalan tayyiba, halal lagi baik, halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Kalau kita berpindah dari memakan makanan yang haram, maka kita telah masuk terjebak dalam apa? Langkah-langkah syaitan. Banyak cara syaitan untuk memalingkan orang dari apa? Perbuatan atau makanan yang halal dengan melakukan berbagai macam praktek-praktek apa? Dosa berkaitan dengan akad. Seperti riba, goror, kemudian zalim, menzolimi orang dalam akad, sehingga hasil yang akan dia dapatkan adalah apa? Haram. Dan ketika hasil yang haram itu masuk ke dalam tubuhnya, maka ibarat dia telah memakan bagian dari api neraka. Jadi hasil dari riba, kemudian apa tadi? Praktek goror, zalim, itu adalah apa? Hasil-hasil yang haram untuk dimakan. Berikutnya, di antara dampak buruk memakan makanan yang haram adalah terhadap pribadi dan umat. Yang berikutnya
setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya manusia secara umum untuk apa? Memakan makanan yang halal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus ya memerintahkan kaum muslimin ya dan para nabi untuk memakan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat, kulu minat thayyibat, wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim." Ya, ini para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kulu minat thayyibat. Makanlah ya dari makanan yang baik-baik, yaitu halalan thayyiban. Setelah engkau memakan makanan yang baik, wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Dalam ayat ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya para rasulnya untuk memakan makanan yang didapatkan secara halal. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Demikian juga di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman ya disuruh memakan makanan yang halal dan beramal saleh, sebagaimana Allah menyuruh para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Hal ini mengisyaratkan jemaah sekalian bahwasanya sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal soleh. Sangat erat. Lihat, kalau orang makanannya halal maka mudah bagi dia untuk beramal soleh. Tapi kalau makanannya penuh dengan syubhat, apalagi yang haram, maka jasadnya akan malas beramal soleh. Buktikan sudah. Jasadnya akan apa? Susah beramal soleh, karena yang masuk ke dalam jasadnya adalah apa? Sesuatu yang haram. Ustaz, kan ada itu direktur bank rajin sedekah, Ustaz. Direktur bank rajin sholat 5 waktu, bahkan jadi khotib. Berarti gimana? Kebalik dong Ustaz ini. Berarti apa? Ayat ini tidak sinkron dong. Maka apa? Ayat atau kejadian itu hanya apa? Segelintir saja, tidak semuanya. Ya kan? Tidak semuanya. Sekarang anda tanya antum, apakah semua direktur bank itu begitu? Rajin sholat 5 waktu, ada yang jadi khotib misalnya, ada jadi imam. Semuanya? Enggak, hanya sebagian saja. Dan itu sebagaimana kisah nyatanya, direktur bank ini ketika dia meninggal dunia, kuburannya itu apa? Atau jasadnya orang ini gosong. Pernah kan mungkin kita ceritakan. Gosong jasadnya. Jadi kejadiannya waktu itu apa? Direktur ini dia meninggal, kemudian dia dimakamkan di satu pekuburan umum, yang di situ pekuburannya berbayar. Nah, waktu itu ada jenazah lain yang terlambat untuk dimakamkan. Akhirnya didahulukanlah ini direktur bank ini didahulukan, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam liang lahat, aman saja. Setelah itu selesai, ternyata apa? Telepon yang duluan booking kuburan itu. Kalau di Jakarta kan di booking itu, dipesan dulu.
Yang booking bilang ini jenazahnya mau datang. Loh, sudah ada yang dimakamkan di sana. Kata yang booking duluan tidak boleh. Yang dimakamkan di sana harus yang sudah booking duluan, kata dia. Bagaimana caranya? Angkat jenazahnya, pindah dia. Pindah. Ternyata apa? Ketika dia pindah, diangkat, ternyata apa? Kuburannya gosong, hitam legam, dan jenazah orangnya gosong. Kain kafan yang awalnya putih menjadi apa? Hitam. Akhirnya apa? Nggak jadi dimakamkan orang yang booking duluan. Dia dimakamkan di tempatnya lain. Ini ayat tidak bisa ditentang atau dibantah dengan kasuistik, kasus-kasus yang hanya terjadi apa? 1, 2. Secara umum orang yang memakan makanan yang haram, dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah apa? Petaka, bencana. Karena di dunia mereka disuruh beribadah, tetapi karena dia memakan makanan yang haram, terus-menerus memakan makanan yang haram, tujuan awal dia diciptakan adalah untuk beribadah, tidak bisa dia raih karena dia terhalang oleh apa? Makanan yang haram tersebut. Baik. Berikutnya, yang ketiga adalah perbuatan memakan makanan yang haram itu identik dengan perbuatan orang-orang apa? Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kebiasaan mereka adalah memakan makanan yang haram. Yang keempat, adalah orang yang memakan makanan yang haram, mereka telah memakan atau menanamkan saham api neraka pada apa? Diri mereka. Mereka telah masukkan ke dalam perut mereka apa? Api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Jadi memakan makanan yang haram itu neraka lebih berhak untuk membakarnya daripada dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil yang harusnya membuat kita takut untuk terjatuh dalam memakan makanan yang haram. Yang berikutnya adalah tidak dikabulkannya doa. Tidak dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Ini dia perintah yang tadi kita bacakan. Innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang Dia perintahkan kepada siapa? Para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum.
Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajulu yutilu safar. Ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Di sini ada 4 sebab dikabulkannya doa. Ada 4 sebab dikabulkannya doa. Tapi keempat sebab dikabulkannya doa ini mental semuanya. Dengan satu sebab saja, yaitu memakan makanan yang haram. Seharusnya 4 sebab ini bisa membuat doa orang itu terkabul saat itu juga. Tapi karena satu faktor, akhirnya apa? Sebab-sebab yang begitu banyak itu tidak memberikan manfaat, tidak membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak membuat doa itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 sebab? Yang pertama yaitu apa? Orang ini sedang melakukan perjalanan yang jauh. Sedang melakukan apa? Safar. Dan safarnya sangat melelahkan. Semakin lelah orang safar itu, semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa butuh yang sangat itu membuat apa? Doanya itu sangat mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, di antara adab salat istisqa itu, ada orang itu keluar dengan pakaian yang sederhana dan keluar dengan apa? Dengan kondisi yang benar-benar membutuhkan akan turunnya hujan. Kayak orang susah lah. Itu apa? Adabnya salat istisqa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala akan melihat memang orang ini benar-benar butuh akan apa? Turunnya hujan. Nah, orang yang safar ini termasuk dalam 3 orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab tanpa ada keraguan. Pasti dikabulkan 3 doa ini, tidak ada keraguan. Yang pertama, da'watul mazlum. Doanya orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, doanya makbul. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu apa? Penghalang dari naiknya doa dan dikabulkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir. Orang kafir kalau dia dizalimi sama orang Islam, kemudian dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah dari doanya orang yang teraniaya. Dan termasuk memakan harta yang haram adalah ketika kita menzalimi orang, mengambil harta orang, menggosok, membeli dengan memaksa, membeli dengan memaksa, jual, munde, empok anda, saya pukul kamu, saya bakar kamu, jual ini, dipaksa, ini zalim kan? Zalim, Itu dia. Yang pertama, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, da'watul musafir.
doa orang yang sedang sabar. Makanya doa orang yang sabar ya itu mustajab. Siapa yang sabar di antara keluarga kita misalnya, suruh dia atau minta dia agar mendoakan kita. Ya, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, dakwatul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya, atau doa keburukan orang tua atas anaknya. Jadi orang tua ini kalau doanya buruk kepada anaknya dikabulkan, kalau doanya baik untuk anaknya juga dikabulkan. Makanya hati-hati kalau berdoa ya. Orang tua ini paling makbul doanya untuk anaknya. Mau doa buruk, doa baik, dua-duanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lanjut ya. Lanjut. Iya, yang kedua, ya, sebab yang kedua yang membuat orang yang tadi berdoa itu akan dikabulkan doanya adalah ia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Ya. Kusut dan berdebu. Nah, kembali lagi kepada apa tadi? Salat istisqa. Ya. Seperti itu jemaah. Pakaiannya itu ya salat pakai pakaian bagus gitu ya. Ya, karena Nabi SAW keluar dengan mutadzallilan mutakhaddian. Mutadzallil itu dengan merendahkan diri, dengan ya menghinakan diri. Ya, ketika apa? Keluar salat istisqa. Sini sudah salat istisqa? Belum ya? Atau memang enggak mau salat istisqa ya? Oh, banyak airnya. Banyak melimpah ya. Nah, baik, banyak airnya. Baik. Dalam hadis yang lain ya, kum min as'athi akbara dhi tugraini la ya'uthu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Puan. Dalam hadis yang lain disebutkan kam min as'athin akbara dhi dhifraini ya la yu'batu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan. Tidak diacuhkan berarti apa? Tidak dianggap, remehan ya. Namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Memang ada kondisi orang-orang yang ya rambutnya apa? Kusut, berdebu. Kenapa? Mungkin dia Masya Allah susah hidupnya, dia kerja keras ya, mencari yang halal, kemudian kadang-kadang diremehkan oleh manusia ya. Tapi kalau dia berdoa, nah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa tapi ya? Memang dia apa? Orang soleh, tapi karena apa? Ya, kondisi hidup yang pahit membuat dia harus membanting tulang mencari yang halal tanpa meninggalkan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ia berdoa sambil mengangkat tangannya menengadah ke langit. Ya, begini. Ya. Doa dengan mengangkat tangan itu salah satu ya penyebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan
Jangan sungkan-sungkan mengangkat tangan ketika berdoa. Iya. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Hayyun itu apa? Maha malu. Lebih malu daripada siapa? Lebih malu daripada siapa? Daripada bikir, anak perawan yang dipingit. Anak perawan yang dipingit tidak boleh keluar rumah. Biasanya pemalu sekali. Ya, dinuah sugul balik. Pada mara bebea eno nih karena beci eno dinuah sugul balik. Tidak pernah keluar rumah itu, lihat orang takut dia. Ya, dia dekat aja sama orang tuanya. Ya, sama gadis kalau dikurung terus dipingit, tidak pernah keluar rumah, itu malu. Tapi Allah lebih pemalu daripada itu. Nih. Baik. Dan Allah Maha Dermawan. Kenapa disebutkan Hayyu Karim? Ya, lihat nih. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Dia malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya ke arahnya. Begini. An yaruddahuma sifran. Ngendeng ya. Mengendeng sambil ngangkat timeno, ila ya Allah kita ya, mundek ngabulang doana. Allah akan malu kalau tidak mengabulkan doa orang yang sudah mengangkat kedua tangannya. Nih. Ya, kadang-kadang kita ada orang begini ya. Kadang-kadang kita malu kan kalau nggak kasih itu. Ya, sudah gini, melas lagi. Ya. Akhirnya apa? Kita kasih. Ya. Apalagi banyak orang pelit gitu kan. Sudah begini orang nggak dikasih, ya kadang-kadang nanti dikira pelit. Ya. Baik, yang terakhir adalah berdoa berulang kali menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Rabb adalah ya salah satu asma min asma'illahi azza wa jalla. Dan dia menyebut itu berulang-ulang. Doa yang diawali dengan apa? Menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi, ya. Maka ini adalah doa yang kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini telah melakukan 4 faktor ini. 4 faktor apa? Terkabulnya doa. Sebab-sebab apa? Terkabulnya doa. Ya. Tapi toh doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang terakhir. Apa itu? Malbasuhu haram. Ya. Pakaiannya haram. Ya. Mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Mashrabu haram, yang dia minum haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ya diberi gizi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya. Nah, ini dampak dari apa? Memakan harta haram, yang mana ya memakan harta haram ini ya bisa disebabkan karena orang tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Akad atau muamalah. Ya. Ya. Dan yang terakhir, bisa membuat ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa, sekarang ibadah. Ya. Terakhir ya, ibadah. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja rajulu hajjan
binafaqatin thayyibah wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin wa idza kharaja binafaqatil khabitha fa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik nadahu munadin minas sama' la labbaik wa la sa'daik zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrurin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kata Nabi SAW, apabila seorang keluar untuk haji dengan nafkah yang baik, maksudnya uangnya itu dari uang yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharz, dan dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraannya atau di atas kendaraannya, lalu bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Nadahu munadi minas sama, seorang penyeru dari langit berseru labbaik wa sa'daik, diterima hajimu dan engkau berbahagia. Kenapa? Zaduka halal, karena zatmu, bekal yang engkau bawa berhaji, ongkosmu, dan kendaraan yang engkau tumpangi, dan apa yang engkau makan, itu apa? Halal. Wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur, maka hajimu mabrur dan diterima. Dan apabila ia berangkat dengan nafkah yang khabith, apa itu khabith? Nafkah dari hasil yang haram, korupsi misalnya, atau dapat dapat uang riba misalnya, menjual alat musik misalnya ke sekolah-sekolah, dapat banyak, bisa dapat 40 juta, 100 juta batina, untung kaduna taik haji, atau jual tembakau misalnya. Jual rokok misalnya nih, rokoknya pira nih, satu mobil box habis semua, dapat untung banyak naik haji misalnya. Maka apa? Nada munadi la labbaik wa la sa'daik, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena zatmu itu haram, ONH-mu yang engkau bayarkan itu dari hasil yang haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kata beliau SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghani atau minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.